Ingat, saya pernah di forum ini, di Total Politik, saya menyatakan kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan begitu. Pada saat saya sering bersama Pak Jokowi dulu pun, Pak Jokowi juga mengatakan, rapat baru selesai di partai mana? Ketika ketemu dia bilang, saya udah tahu hasilnya mas. Gitu. Jadi ini orang menarik. Maka tidak bisa kita tampik bahwa kemenangan Pak Prabowo itu karena totalitas Pak Jokowi. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan Pak Jokowi ya sebagai presiden, nah kepemimpinan Jokowi itu terlihat banyak ditimpa masalah. Ya wajar karena beliau memimpin di era terbukanya informasi. Informasi itu bisa dibuat, disebarkan dan diakses siapa saja dan di mana saja. Nah dengan kata lain, kinerja beliau itu dipantau langsung oleh rakyat ya. Prestasi atau kinerja kurang baik beliau langsung bisa dinilai oleh rakyat. Nah, presiden sebelumnya mungkin ada yang punya masalah lebih berat ketimbang beliau. Cuma hanya saja waktu kepemimpinan presiden sebelumnya itu masih belum secanggih era-era Pak Jokowi. Menurut saya, jika dilihat dari segi infrastruktur, jelas kepemerintahan Jokowi itu lebih baik. Jika dilihat lebih luas lagi, pembangunan infrastruktur yang menghabiskan dana begitu besar nantinya juga akan memiliki dampak yang besar pula, tentu bagi rakyat Indonesia. Dari segi ekonomi, tentu infrastruktur sangat membantu sekali para petani, salah satunya karena kita negara agraris dalam menyalurkan hasil panennya, yang menjadi lebih mudah karena sudah ada jalan. Menghemat biaya, jarak tempuh semakin sedikit, bahan bakar kendaraan pun lebih sedikit pula dan lebih cepat menghemat waktu. Dampaknya petani dan para pedagang maupun distributor barang lainnya menjadi lebih efektif dan lebih efisien dengan adanya infrastruktur di era kepemimpinan Pak Jokowi yang begitu mempesat, sehingga sedikit demi sedikit permasalahan ekonomi masalah di kebanyakan negara yang berkembang dapat terurai. Perekonomian Indonesia diharapkan itu menjadi lebih baik dengan adanya infrastruktur tersebut. Tentu ini yang membuat di antara salah satu rakyat yang begitu sangat mencintai beliau ya, tapi yang namanya politik ya maupun apapun yang membuat lawan politiknya itu popularitasnya itu semakin tinggi ya pastilah banyak yang menyerang. Ya kira-kira seperti itu sebagai pengantar dari saya, dan kali ini saya ada semacam uraian dari Rumah Hurmuzi sebagai ketum dari P3, mantan ketum P3. Nah, begitu sangat terbukanya, begitu sangat gamblangnya seorang Rumah Hurmuzi membeberkan terkait dengan alasan kenapa rakyat itu begitu sangat mencintai dan mengapa lawan politiknya itu sangat membencinya. Kira-kira seperti itu apa yang disampaikan oleh Rumah Hurmuzi sebagai ex-ketum P3. Nah, langsung saja kepada videonya pemirsa terkait dengan penjelasan Rumah Hurmuzi yang sangat begitu mengagumi dari seorang politik yang dimiliki, cara berpikir yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya langsung saja kepada videonya, dan ini sangat menarik sekali pemirsa. Langsung kepada videonya. Pertama, kita harus jujur mengakui bahwa branding powernya Pak Jokowi itu lebih kuat daripada branding powernya Ganjar Pranowo. Apapun Pak Jokowi 9 tahun berkuasa secara nasional, Ganjar Pranowo 10 tahun berkuasa tapi hanya Jawa Tengah. Ya, satu. Yang kedua, branding power seorang presiden dengan gubernur tentu berbeda. Ya, pasti kuat Pak Jokowi. Yang ketiga, bahwa yang maju sebagai wakilnya Pak Prabowo anak Pak Jokowi. Sementara Ganjar maupun Pak Mahfud nggak ada juga ponakan Pak Jokowi. Gitu. Jadi pasti efek asosiatifnya nggak dapat. Saya pernah di forum ini, di Total Politik, saya menyatakan kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan. Apa sih sebenarnya niat Pak Jokowi untuk tetap memainkan kartu ini dan berkuasa secara tidak langsung? Karena IKN harus terwujud. Dan itu butuh 3 kepemimpinan nasional. Kalian googling, ada itu beritanya. IKN ini akan terwujud kalau ditopang oleh 3 kepemimpinan nasional lagi. Atau bahasanya, IKN ini baru terwujud setelah 3 kepemimpinan nasional. Artinya 3 kali 10. 30. Oh, 30 ya. Ya, 30 kalau tahun. dianggap maksimal ya. Iya, kalau dianggap maksimal. Artinya pertama Pak Prabowo ini kalau sehat ya, kita doakan juga sehat kan.
Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei begitu. Sehingga apapun akhirnya ditabrak. Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negaranya. Belum di kepemimpinan selanjutnya. Artinya ketika kita berbicara APBN Pak Jokowi berakhir sampai tahun 24 ini, Pak Jokowi akan masih menjadi presiden perancang APBN tahun 25 kan? Kan sampai dengan tahun 24 ini kurang lebih 100 triliun. Padahal target 550 triliun. Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung presiden baru. Nah, kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya. Contoh New Cairo. Itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita. 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang. Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berkesinambungan. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak mau ini akan menjadi hambalang jilid 2. Pertama, Pak Jokowi sudah menyatakan secara terbuka, saya itu tahu jeronya semua partai politik. Iya kan? Saya mengetahui, dan pada saat saya sering bersama Pak Jokowi dulu pun, Pak Jokowi juga mengatakan, rapat baru selesai di partai mana, ketika ketemu dia bilang, saya udah tahu hasilnya mas. Gitu. Jadi ini orang menarik. Maka saya katakan ini pemain politik paling hebat karena dia memiliki jabatan tertinggi dan dia memiliki semua resource. Gitu. Dia memiliki semua resource yang diperlukan untuk menjadi seorang pemain. Nah, saya selalu katakan kalau seorang ketua umum partai politik tiap pekan mendapat laporan survei tentang keinginan masyarakat, dia akan menjadi pemain politik terhebat. Kenapa? Dia tahu masyarakat minggu ini pengen apa, masyarakat minggu ini senang hiburan apa, masyarakat artis dangdutnya yang paling disukai siapa. Dia akan ngikutin selera masyarakat itu, gitu. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Itu dahsyat menurut saya. Dan saya tidak pernah mencabut sampai saya ketemu orang yang lebih canggih daripada Pak Jokowi gitu ya. Nah, Gus, tapi apa yang menjadi Jokowi nanti setelah menjadi presiden? Setelah pertama informasi yang sifatnya A1 wapres, kan? Ya, karena informasi yang sifatnya A1 bahwa anaknya akan menjadi pendamping di setiap sidang kabinet maupun sidang kabinet terbatas karena dia posisinya wakil presiden, dan informasi itu sangat berharga, siapapun yang punya itu akan menguasai. Kemudian yang kedua, dalam tanda petik kesungkanan Pak Prabowo karena dalam tanda petik hari ini yang menjadi panglima sekaligus mentor pemenangan adalah Pak Jokowi. Ya, tinggal rasa ewuh pakewuhnya ini Pak Prabowo sebesar apa, saya tidak tahu. Apakah ewuh pakewuh itu kemudian mengatasi semua kewenangan konstitusional yang dimiliki Pak Prabowo untuk berbeda dengan polisinya Pak Jokowi, atau kemudian itu tunduk ini di bawah ewuh pakewuh. Semuanya imagine obligation semua dong. Tanggung jawab yang cuma terbayangkan aja nih semuanya nih kan. Nggak ada legal. Kalau legal standingnya untuk membuat Pak Prabowo tetap mengikuti Pak Jokowi ya pasti nggak ada lah. Ya, namanya presiden itu kan the power and responsibility upon the president. Undang-undang dasar kan bunyinya begitu. Dan kekuatan politik di luar kepresidenan yang kecuali kalau Pak Jokowi masuk menjadi ketua umum salah satu partai politik. Di situ Pak Jokowi istilahnya dalam tanda petik kartunya hidup lagi. Oh, gitu. Jadi punya bargain extended ya? Power. Jadi ada extended power. Makanya nanti akan kita lihat bursa ketua-ketua umum partai ini, terutama partai-partai besar itu, ada nggak Pak Jokowi masuk situ? Masuk ya, Pak Jokowi jadi ketum partai. Loh, Pak SBY jadi ketum partai, Bu Mega jadi ketum partai. Gus Roy pernah bilang, nggak pakai aja nggak jadi ketum partai aja udah paten, apa dia ngapain? Lebih ketum partai. Iya, ngapain pula kita jadi ketum partai kan? Kalau Gus Roy bilang ini above dari ketum partai ini. Ketika dia berkuasa, ketika dia nggak punya kuasa, iya dong, beda dong. Dia above semua ketua umum karena semua ketua umum dijadikan pembantunya. Nah sekarang dia sudah nggak jadi bosnya, gimana caranya? Dia menjadi salah satu dong di situ. Dan munas-munas ini bisa terjadi sampai Oktober ini Gus ya? Oh bisa, itu tinggal diajak bicara aja. Yang puas, yang tidak puas ini bisa diadu setiap saat. P3 munas ya? Belum. Dan kita konsentrasi untuk mengamankan kursi dulu, bos. Dan di internal setiap partai selalu ada kelompok puas dan kelompok tidak puas ini selalu ada gitu kan. Selalu ada. Ini kan di PDI ada, di Golkar ada. Intip-intip semua ya? Iya, intip-intip kartu, semua. ya kan? Intip. Berarti
per Oktober sampai Oktober ini sangat mungkin ya. Oh, sangat mungkin. Kalau by kalender, seingat saya yang Kongres atau Munasnya itu bersama dengan tahun pemilu itu PDIP dan Golkar. PDIP dan Golkar. Itu Munasnya bersama dengan tahun pemilu. Itu yang paling tidak dulu 2019 Golkar dan PDIP itu Munasnya memang di tahun 19 juga gitu. Kalau PDIP agak susah lah ya, masa Bu Mega mau turun? Susah lah itu. Berat membayangkannya kayaknya. Berat buat kita yang normal ini kan berat, Bos. Tapi kan ada skill yang nggak normal ini kan sering kita lihat. Apalagi kemarin setelah joget sama Nasar dan Slang ini, gue masih yakin Bu Mega kayaknya masih sehat nih. Masih sangat sehat. Iya kan? Saya kampanye di beberapa titik di Banyuwangi, di Solo. Pak Jokowi citra di kalangan intelektual. To some extent ya, paling tidak saya bergaul dengan kawan-kawan guru besar. Kan banyak usia-usia saya ini sudah jadi guru besar. Yang 12% tadi. Yang 12% tadi kan sampai sekarang ini kan dongkolnya udah setengah mati lah kepada Pak Jokowi ini. Meskipun tentu tidak semua. Tapi kan kalau kita lihat exit poll memang kelihatan pendukung Pak Ganjar Pranowo ini cream of the cream. Jadi intelektual paling par excellence itu memang ke Ganjar. Gitu ya. Jadi yang mendukung, katanya wong cilik Mas Ganjar tuanku ya rakyat gimana sih? Iya, itu bahasa political marketingnya gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara exit poll, saya bicarakan realitas. Itu memang S1 ke atas ini memang mayoritas ke Pak Ganjar gitu. Itulah kenapa menjelaskan kenapa Mas Ganjar unggul di semua luar negeri kecuali Timur Tengah. Begitu. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, cream of the cream, orang-orang pinter-pinter ini memang mendukung Mas Ganjar. Malaysia juga unggul ya Mas Ganjar? Saya belum monitor terakhir, tapi di mayoritas TPS memang unggul karena Malaysia diulang kalau nggak salah Kuala Lumpur. Ini agak rame ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan dari Ruhman Muzi. Ya, seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ini bagi saya adalah pernyataan yang begitu sesuai dengan realita yang ada hari ini, sesuai dengan apa yang menjadi kecintaan masyarakat kita terhadap Pak Jokowi. Ya seperti apa, jangan lupa juga kepada pemirsa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.